KKB Papua berduka usai bantai warga di Enduga. Pejuang UPM meninggal. Kelompok separatis KKB Papua saat ini tengah berduka setelah melakukan aksi teror di beberapa titik di wilayah Papua pada bulan Juli 2022. Dikabarkan salah satu jurnalis KKB Papua meninggal dunia setelah belum lama melakukan pembantaian di Kabupaten Enduga, Papua. Prosesi pemakaman jurnalis KKB Papua itu viral di media sosial setelah videonya dipublikasikan. Terlihat peti jenazahnya ditutupi dengan bendera UPM bintang kejora. Sosok jurnalis KKB Papua itu diketahui bernama Kristianus Tebay yang meninggal dunia di Odiai, Kabupaten Dogiai, Papua. Peti jenazah Kristianus Tebay diselubungi bendera bintang kejora. Sebelum peti dimasukkan ke liang lahat, diberi penghormatan terakhir oleh pasukan. Seperti dilansir dari Pos Kupang dalam artikel jurnalis KKB Papua meninggal pangkat prajurit 1, peti jenazah diselubungi bintang kejora. Dalam struktur Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPN-PB-OPM, Kodap 11 Odiai, Dogiai, Kristianus Tebay berpangkat prajurit 1. Video upacara penguburan jenazah Kristianus Tebay di Odiai Dogiai diunggah akun Rimba Hutan 61 TPN-PB-UPM Kamis 27 Juli 2022. Suasana berduka sangat terasa, ada tenda duka serta suara ratapan ibu-ibu. Setelah ibadat selesai dibawakan oleh pendeta, dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup. Petugas membaca riwayat hidup menyampaikan bahwa pangkat Kristianus Tebay dalam TPN PB-UPM Kodap 11 Udigai Dogiai adalah prajurit 1. Pangkat terakhir adalah prajurit 1, sebut petugas. Di luar tenda duka berkibar juga bendera bintang kejora. Seorang pria memimpin penghormatan terakhir kepada jenazah Kristianus Tebay. Kepada seluruh pasukan Komnas TPN PB Kodap 11 Odiai Dogiai, kepada sang pejuang Tuan Kristianus Tebay, hormat senjata gerak, ucap pria itu memberi aba-aba. Anggota TPN PB-OPM yang hadir pun langsung memberi hormat dengan mengangkat tangan. Setelah penghormatan, peti jenazah Kristianus Tebay diturunkan ke liang lahat dengan menggunakan tali. Kemudian pria yang memimpin penghormatan terakhir memberi sambutan. Dia mengatakan bahwa dalam gerakan ada banyak orang yang dipanggil, tapi yang benar-benar melawan sistem ketidakadilan hanya 1-2 orang. Dalam gerakan organisasi, siapa saja bisa memakai gelang, tapi setia dalam gerakan itu hanya 1-2 orang, kata pria itu. Karena hidup itu memang pilihan, tambahnya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga yang berduka serta pendeta. Kami sampaikan kepada tokoh utama dan Bapak Pewarta Pendeta dan pihak keluarga, kami minta maaf, ucapnya. Dalam video berdurasi 6 menit 47 detik itu tidak dijelaskan penyebab meninggalnya Kristianus Tebay. KKB bantai warga di Enduga. Aksi teror yang dilakukan KKB di Papua semakin menjadi. Mereka baru saja membantai hingga 12 warga sipil di Kabupaten Enduga yang menyebabkan 10 diantaranya tewas. Kelompok Egyanus Kogoya awalnya diduga sebagai penyebabnya, namun ternyata bukan. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua di Kabupaten Enduga kembali terjadi. KKB Papua menyerang secara membabi buta hingga 10 warga sipil tewas dan 2 orang luka-luka. Awalnya aparat menduga insiden ini didalangi oleh KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya karena memang kelompok separatis ini yang sering meneror di wilayah Enduga. Namun menurut keterangan terbaru Komandan Korem 172 PWY Brigjen TNI Jo Sembiring, pelakunya adalah KKB Papua pimpinan Army Tabuni. Mereka berjumlah 20 orang dan memiliki 8 senjata api. Seperti dilansir dari Tribun Papua dalam artikel update aksi kekejaman KKB di Kabupaten Enduga, Papua, juga tewaskan pendeta. Aksi KKB Papua ini terjadi di Kampung Nonggolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Enduga, Sabtu 16 Juli 2022.
seorang pendeta turut menjadi korban kekejaman dan aksi biadab yang diduga dilakukan KKB Papua yang menewaskan 10 warga dan 2 mengalami luka. Laporan awal menyebutkan jumlah mereka diperkirakan 20 orang dan menggunakan 8 senjata api untuk melakukan penjarahan, penembakan, dan pembunuhan terhadap masyarakat pendatang yang melintas dan berjualan di kios di Kampung Nonggolait, ujarnya. Dari peristiwa ini, sebanyak 12 orang masyarakat sipil menjadi korban, 10 orang meninggal dunia, dan 2 orang luka berat. Dan Rem mengungkapkan bahwa di antara korban meninggal dunia terdapat 1 orang masyarakat orang asli Papua yang diketahui sebagai pendeta di Kampung Nonggolait yang bernama Pendeta Elis Erbay. Kita mengecam aksi keji ini hingga merenggut banyak nyawa masyarakat sipil, termasuk seorang pelayan Tuhan yang seharusnya dihormati dan dilindungi. Kalau pelayan Tuhan saja dibunuh secara sadis, maka apakah masih bisa dikatakan orang tersebut beriman? Ujar Dan Rem menyampaikan bahwa Pendeta Elias Erbay meregang nyawa setelah dibacok dan menerima tembakan dari KKB. Jenazahnya telah diambil dan akan dimakamkan di distrik Kenyam. Sementara untuk korban lainnya telah dievakuasi menggunakan alat angkut udara menuju Timika.